Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis berikutnya kita bahas hadis 23. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alayka kullun nas yagdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, At-tuhur syatrul iman. Bersuci itu setengah keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Sedangkan ucapan alhamdulillah itu memenuhi apa? Timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u, memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi. Wassalatu nur, salat itu cahaya. Wassadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Wassabru diya, sedangkan sabar itu sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujah yang akan membela kamu pada hari kiamat, atau yang akan membinasakan kamu nanti pada hari kiamat. Setiap manusia itu pergi, kata Rasulullah, untuk menjual dirinya. Apakah ia memerdekakan dirinya dari api neraka, ataukah ia akan menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka? Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, kita bahas hadis ini sedikit demi sedikit ya. Rasulullah SAW bersabda, At-tuhur syatrul iman. Bersuci itu setengah keimanan. Apa yang dimaksud dengan bersuci setengah keimanan, Pak? Sebagian ulama berpendapat ya, bahwa yang dimaksud dengan at-tuhur di sini wudu. Dan yang dimaksud dengan iman di sini adalah salat. Ya. Kenapa? Karena orang yang salat tanpa wudu diterima tidak, Pak? Tidak diterima. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan at-tuhur di sini bersuci anggota badan. Ya. Dikarenakan iman itu ada dua kesucian, Pak. Yang pertama kesucian batin, yaitu hati. Yang kedua kesucian apa? Anggota badan. Ya. Maka bersuci itu yaitu kita berwudu, mandi, maka itu adalah merupakan kesucian badan kita. Berarti setengahnya lagi kesucian apa? Kesucian hati kita, batin kita. Ini pendapat sebagian ulama, demikian akhir Islam, azani Allah wa iyyakum. At-tuhur yang rajih wallahu alam, at-tuhur di sini masuk padanya semua bersuci, baik wudu maupun apa? Mandi. Kenapa at-tuhur itu setengah dari keimanan, Pak? Karena ibadah tidak akan sempurna tanpa kita mengetahui tentang bersuci. Iya enggak? Iya enggak? Tapi kalau ada orang tidak paham bagaimana tata cara mandi junub, akhirnya dia mandi seenaknya, ternyata enggak sah. Kalau ada orang enggak paham tata cara wudu, akhirnya dia wudu seenaknya, ternyata enggak sah. Kira-kira pengaruh enggak sama ibadahnya, Pak? Pengaruh. Kalau ada orang yang tidak paham tata cara bersuci dari haid, pengaruh nggak ke ibadahnya? Pengaruh. Kalau ada orang yang tidak paham tata cara bersuci dari najis, pengaruh nggak, Pak? Pengaruh.
Maka ini menunjukkan bahwa masalah bersuci itu jangan disepelekan, Pak. Iya. Kadang ada sebagian orang yang meledek begini, si ulama haid dan nifas. Taunya cuma tentang haid, tentang masalah nifas. Ya, nggak paham masalah politik, nggak paham masalah ekonomi dan yang lainnya. Kita katakan Masya Allah. Jadi menurut antum pembahasan masalah haid dan nifas itu nggak penting ya? Sekarang kalau ada orang yang tidak paham tentang pembahasan haid dan nifas, itu kan berhubungan dengan kesucian loh. Itu akan pengaruh loh kepada ibadah Anda. Justru ini hadis menunjukkan, Pak, penting sekali kita belajar tentang masalah apa? Bersuci. Makanya dalam kitab-kitab fikih, Pak, kenapa di dalam kitab-kitab fikih ternyata dimulai dari kitab bersuci dulu? Ya, karena kata para ulama, karena ibadah yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Sedangkan sholat tidak akan beres tanpa bersuci. Iya kan? Iya. Makanya para ulama kemudian memulai bab fikih itu dalam bab bersuci dulu. Kenapa? Karena itu yang akan membereskan ibadah dia. Dan bersuci tidak akan beres kalau tidak paham air. Makanya seringkali para ulama memulai kitab mereka dari kitab air dulu. Ya. Kenapa? Karena alat bersuci yang paling utama apa? Air. Maka di sini kalau orang nggak paham masalah bersuci, saya yakin dia akan lebih tidak paham lagi masalah ibadah. Ini masalah dasar masalahnya ya akhwat Islam. Makanya orang yang sangat memperhatikan bersuci itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman ya ketika menyebutkan tentang masjid yang usis ala taqwa, masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Ya, Allah mengatakan fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang suka sekali bersuci dan Allah cinta kepada orang yang bersuci. Allah juga berfirman innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang suka bertaubat dan cinta kepada orang yang suka bersuci. Iya. Makanya orang yang suka bersuci dan ingin selalu berada di atas kesucian, ini tanda keimanan. Rasulullah SAW sabda apa? Wala yuhafidh 'alal wudu' ilal mu'min. Tidak ada ditutup Mas. Tidak ada yang menjaga wudunya kecuali siapa? Seorang mukmin, kata Rasulullah SAW. Bahkan menjaga kesucian itu termasuk jalan menuju surga loh. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Kepada apa? Ya dengan apa sih engkau hai Bilal mendahului saya ke surga? Ya, tadi malam aku masuk surga dan aku mendengar suara sendalmu di surga. Kata Rasulullah, ya Rasulullah ma ahdatsu hadatsan qat ila tawaddatu indah wa shallaitu bihi rakaatain. Ya Rasulullah SAW, ya setiap kali aku berhadas, aku berwudu dan aku sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Bihima. Oh, dengan itu kamu masuk surga. Makanya ya akhi, ya kita jangan menganggap remeh masalah bersuci, ya berwudu, ya. Orang yang tidur saja dalam keadaan di atas wudu, sampai-sampai Rasulullah mengabarkan ba'atsallahu ilaihi malakan, Allah akan kirim malaikat untuk tidur bersamanya di selimutnya. Setiap kali ia bangun di waktu malam, malaikat akan berdoa, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sayangi dia, li'annahu kana bata tahiran, karena ia tidur dalam keadaan bersuci. Bayangkan Pak. Ya. Bahkan orang yang baca Al-Quran Pak dalam keadaan di atas kesucian beda dengan orang yang baca Al-Quran dalam keadaan tidak di atas kesucian. Dan disebutkan dalam hadis orang yang baca Quran di atas kesucian, ya, maka orang seperti ini akan didatangi malaikat Pak. Dan malaikat akan terus mendekat sampai malaikat itu menyimpan mulutnya di atas mulutnya dia. Makanya ya akhwat Islam, masalah kesucian itu penting sekali untuk kita perhatikan.
Ya. Ketika kita mau tidur dianjurkan untuk apa? Berwudu, bersuci. Ya. Bahkan ketika kita haid, ketika kita junub saja, ketika kita mau tidur sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Bersuci, berwudu. Ya, Islam. Maka Nabi SAW di sini mengatakan, at-tuhuru syatrul iman. Ya. Kata Syekh Khalid, dalal hadis ala idhami fadli at-taharah min al-ahdathi wal akhbath. Ya, hadis ini menunjukkan akan keagungan masalah bersuci. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan itu separuh dari keimanan. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah merupakan apa? Sebagian dari keimanan. Ini menunjukkan, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang selalu menjaga kesucian dan bersuci itu akan menjaga keimanan. Ya, di antara perkara yang bisa menjaga keimanan seorang hamba adalah menjaga kesucian. Sebab bayangkan kalau itu bersuci itu ternyata separuh keimanan, berarti menjaganya itu ya akhul Islam, subhanallah, luar biasa sekali. Ya, Rasulullah SAW menjawab salam saja sampai-sampai tayamum dulu, Pak. Rasulullah SAW pernah sedang buang air, ada orang lewat, assalamualaikum, Rasulullah diam aja. Kemudian setelah selesai buang air, Rasulullah segera pergi ke tembok, tayamum, kemudian Rasulullah bersabda, waalaikumsalam. Kemudian Rasulullah berkata, tadi aku tidak menjawab salammu. Ya, li'anni karitu an adzkurallah ala ghairi tuhrin, kata Rasulullah. Karena aku tidak suka berzikir kepada Allah di atas ketika tidak suci. Masya Allah. Jawab salam. Antum pernah enggak ketika assalamualaikum, aduh dia belum wudu nih, tembok dulu dah, tayamum, waalaikumsalam gitu kan. Jarang, terkadang assalamualaikum, waalaikumsalam aja udah. Iya. Gak pernah kita berpikir bagaimana kita supaya menjawab salam di atas apa? Kesucian, ya akhul Islam. Azani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah adalah memenuhi timbangan. Masya Allah. Bayangkan, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Sehingga ini jadi perselisihan para ulama. Mana yang lebih utama? Ucapan alhamdulillah atau ucapan la ilaha illallah? Sebagian ulama mengatakan ucapan alhamdulillah lebih utama. Dalilnya hadis ini. Karena Rasulullah mengatakan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Sebagian ulama mengatakan la ilaha illallah lebih utama. Berdasarkan hadis lain, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama la ilaha illallah. Iya. Yang rajih yang mana? Yang rajih insyaallah yang kedua. Yang paling utama itu la ilaha illallah. Karena dalilnya jelas sekali. Rasulullah mengatakan zikir yang paling utama. Walaupun mereka yang mengatakan alhamdulillah lebih utama, mengatakan kata afdol di sini menunjukkan kepada sebagian seakan-akan ada min yang dihilangkan. Artinya di antara zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Bukan berarti la ilallah yang paling utama, kata mereka. Sebab kenapa? Karena hakikat la ilaha illallah juga termasuk pujian. Sebab ketika seseorang mengatakan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, artinya memuji tidak? Memuji juga masuk dalam pujian. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Fil hadis dalilun ala anna kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan li'idhami fadliha wa wufrati ma'naha wa dalalatiha ala thana'il 'abdi 'ala Allah bi asma'ihil husna. Hadis ini menunjukkan bahwa kata ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Kenapa? Karena keutamaannya yang agung, maknanya yang sangat luar biasa. Ya. Bayangkan, Pak. Ucapan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Artinya apa coba, Pak? Maknanya apa?
Artinya bahwa Allah itu terpuji dalam seluruh perbuatannya, dalam seluruh namanya, dalam seluruh sifatnya. Allah terpuji di dalam takdir-takdirnya. Allah terpuji di dalam penciptaannya. Allah terpuji dalam pensyariatannya. Bahkan Allah terpuji ketika Allah menyesatkan suatu kaum dan memberikan hidayah suatu kaum. Allah terpuji ketika menjadikan si fulan cacat, yang sini nggak cacat. Allah terpuji ketika menjadikan si fulan kaya, yang ini miskin. Walaupun manusia memandang ini kurang, tapi Allah terpuji karena ilmu Allah luar biasa. Ya. Kalau ada orang berkata, kok kenapa sih Ustadz si fulan terlahir dalam keadaan cacat, nggak punya kaki? Si fulan Masya Allah, berarti Allah nggak adil dong. Kita katakan, akhi, antum itu hanyalah diberikan ilmu oleh Allah sedikit saja. Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan oleh Allah ilmu kecuali apa? Sedikit. Ya. Semua perbuatan Allah terpuji. Terkadang kita tahu hikmah-hikmahnya, terkadang kita tidak tahu apa hikmah di balik itu semuanya. Yang jelas Allah terpuji. Dalam ciptaan-ciptaannya terpuji Allah Subhanahu. Allah menciptakan lalat, terpuji. Allah menciptakan nyamuk, terpuji. Allah menciptakan segala sesuatu yang menurut kita kok kayaknya nggak ada manfaatnya, akibat daripada kelemahan ilmu kita. Allah terpuji. Makanya akhwat Islam, ya, yang seperti ini hanyalah orang-orang yang berilmu dan beriman saja, yang selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditimpa susah, kita puji Allah. Masya Allah, luar biasa. Ketika ditimpa senang, kita puji Allah. Banyak di antara kita, Pak, memuji Allah di saat senang saja. Di saat susah, boro-boro. Ya. Padahal Rasulullah SAW selalu memuji Allah. Maka kata-kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Qayyim, falhamdu ikhbarun an mahasinil mahmudi ma'a muhubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Ucapan alhamdulillah itu artinya apa? Artinya mengabarkan akan kesempurnaan yang dipuji, disertai dengan rasa cinta dan rasa pengagungan. Ketika kita mengatakan, ya Allah, segala puji bagi Engkau. Ya. Artinya, ya Allah, Engkau terpuji dalam pemberian nikmat kepadaku. Walaupun bagi saya ini kurang, tapi ini sangat terpuji, ya Allah. Ya. Orang yang memuji Allah itu, Pak, berarti ada terkandung apa? Rasa cinta kepada Allah. Orang yang memuji Allah pasti akan terkandung apa, Pak? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ucapan alhamdulillahnya jujur. Tapi kalau alhamdulillah nggak jujur, cuma di lisan doang, hatinya kesel gitu kan. Ya, alhamdulillah, ya udah deh, alhamdulillah deh, gimana lagi ya. Nah kan, berarti alhamdulillah nggak jujur, Pak. Ya. Kalau orang yang alhamdulillahnya jujur, itu pasti, Pak, itu mengandung itu semuanya. Dia akan mengakui bahwasanya ya perbuatan Allah sempurna sekali pada dirinya. Dia akan mencintai Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah itu. Makanya ucapan alhamdulillah juga apa, Pak? Pengakuan akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Ya. Tahu nggak, Pak? Rasulullah SAW ketika senang mengucapkan apa? Alhamdulillah alladzi tatimu bihi shalihat. Ketika susah, ditimpa kesusahan, Rasulullah mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Loh, kok ketika susah, kenapa kita puji Allah, Pak? Dalam keadaan kita lagi seret nih, nggak punya duit, kita suruh muji Allah. Waduh, kayaknya berat buat saya, Ustaz. Kita katakan, loh kok berat? Sebetulnya kalau kamu mikir dikit aja, musibah yang Allah berikan kepada kamu itu sebetulnya nikmat loh. Loh, kok nikmat? Nikmat gimana? Orang rezeki saya seret. Kata Rasulullah, ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua perkara yang dibenci oleh setiap manusia. Semua manusia benci dua perkara ini. Tahu nggak apa? Yang pertama, yakrahul maut.
wal mautu khairul lahu minal fitan. Dia benci kematian, padahal kematian lebih baik buat dia daripada ditimpa fitnah. Wa yakrahu qillatal mal. Yang kedua, dia benci kalau rezekinya seret. Wa qillatul mal aisar lahu lil hisab. Padahal kata Rasulullah, rezeki yang seret itu lebih memudahkan hisab dia pada hari kiamat. Nah, kalau orang mikirnya kayak gitu kan, insya Allah, masya Allah, alhamdulillah, ya Allah berikan kepada saya rezeki yang pas-pasan, susah begini. Mudah-mudahan tujuan Allah adalah ingin meringankan hisab saya pada hari kiamat. Ya, udah begitu orang yang diseratkan rezekinya, Allah ingin supaya dia tidak tertipu dengan dunia, Pak. Supaya dia selalu ingat kepada Allah. Hatinya itu tidak terpikat dengan apa? Dunia. Beda dengan orang yang terkadang diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, bisa saja dia tertipu dengan apa? Dengan dunianya, bisa jadi, Pak. Terlebih orang yang diberikan banyaknya harta kan, waduh, ngeri hisabnya pada hari kiamat gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kita pikir-pikir ya, musibah-musibah yang menimpa itu Allah terpuji kok. Saya kok Ustadz jadi kasih penyakit sama Allah nih, kanker susah sembuh-sembuhnya. Udah berobat sana sini nggak sembuh-sembuh, gimana ya? Allah terpuji loh. Allah ngasih kamu kanker itu pasti ada hikmah yang besar. Nikmat, kok nikmat sih? Iya. Karena dengan penyakit itu Allah ampuni dosa-dosa kamu. Allah angkat derajat kamu. Allah gugurkan kesalahan-kesalahan kamu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, kata Rasulullah, idza qabadallahu walada abdihi, apabila Allah mencabut nyawa anak hambanya, qala Allahu li malaikatihi, Allah akan berfirman kepada malaikat yang mencabut nyawanya itu, qabadtum walada abdi, kamu sudah mencabut anak hambaku. Kata para malaikat, benar ya Allah. Qabadtum samrata fuadi, kamu sudah mencabut ya buah hati hambaku. Si malaikat berkata, betul ya Allah. Lalu Allah berfirman, famadza qala abdi, lalu apa yang diucapkan oleh hambaku? Maka si malaikat ini berkata, ya hamidaka wastarja, dia ternyata ya Allah ketika anaknya meninggal dunia dia memujimu ya Allah, dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman, ibnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi, bangunkan untuk dia rumah di surga dan namai rumah itu sebagai rumah pujian. Masya Allah. Bayangkan ketika anak yang dia sayangi, yang dia cintai meninggal dunia, Pak, dia malah mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Allah langsung mengatakan, bangunkan untuk hamba-Aku itu sebuah rumah di mana? Di surga. Dan namai rumah itu rumah pujian. Subhanallah. Makanya akhwal Islam, Allah sangat cinta kepada hamba yang selalu memuji Allah, Pak. Ya. Bahkan orang yang paling beruntung pada hari kiamat, kata Rasulullah, nanti siapa? Al-Hammadun, orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, beliau setiap teguk minum itu mengucapkan bismillah, setelahnya alhamdulillah. Setiap teguk gitu loh. Ya, bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bahkan dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah mengatakan, Allah cinta kepada hamba, idza akala aklah yahmadu 'alaiha. Tidaklah ia makan satu suap kecuali ia puji Allah dengannya. Dan tidaklah ia minum satu teguk kecuali ia puji Allah dengannya. Maka Allah cinta kepada hamba seperti itu. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Maju, tolong maju ya ikhwah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Kata Rasulullah SAW, alhamdulillah tamlaul mizan.
Segala puji bagi Allah, ucapan alhamdulillah itu memenuhi apa? Timbangan. Ini menunjukkan Pak, bahwa ucapan alhamdulillah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali. Makanya kata Ibrahim An-Nakhai, kanu yarawna annal hamda aktsarul kalami tad'ifan. Dahulu ya para sahabat memandang bahwasanya ucapan alhamdulillah itu adalah amal yang paling banyak dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Laisa yudha'af minal kalam mithlul hamdulillah." Tidak ada satupun ucapan yang dilipat gandakan pahalanya seperti ucapan alhamdulillah. Makanya subhanallah, Allah memuji dirinya selalu dan Allah itu cinta banget dipuji. Kata Rasulullah, laisa ahadun ahabbu ilaihil madhu minallah. Tidak ada yang paling suka pujian kecuali Allah. Makanya Allah cinta dipuji dan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang memuji dirinya. Dan memang Allah berhak untuk dipuji memang. Kalau hamba kan pengen dipuji nggak berhak sebetulnya, Pak. Ada orang terkadang nyari pujian, ya, pengen tenar, pengen masyhur. Kenapa? Karena tujuannya sebetulnya nyari pujian. Dan dia sebetulnya manusia yang lemah, tidak berhak untuk dapat pujian sebetulnya. Yang berhak dipuji hanya Allah. Kenapa? Karena manusia kalau Allah tidak berikan sesuatu kepadanya, ya, dia tidak akan bisa seperti itu. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Allah memulai penciptaan langit dan bumi dengan alhamdulillah. Allah berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kegelapan dan terang benderang, ya, cahaya. Dan Allah pun mengakhiri ciptaannya dengan alhamdulillah. Ya. Ketika dalam surat Az-Zumar Allah menyebutkan tentang penduduk surga yang masuk surga, penduduk api neraka yang masuk api neraka. Ya, Allah berfirman, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kamu lihat para malaikat itu berada di sekitar arsy. Mereka bertasbih memuji Rabb mereka. Dan telah diputuskan di antara manusia dengan kebenaran pada hari kiamat sudah selesai. Lalu dikatakanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Makanya surat yang paling agung dalam Al-Quran dengan dimulai apa Pak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Surat yang teragung dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, ternyata dimulai dengan ucapan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memulai Al-Quran dengan Al-Fatihah, ya, dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Seakan-akan Allah mengatakan bahwa Allah terpuji dalam semua surat-suratnya, dalam semua syariatnya, semua hukum-hukumnya. Allah adil. Makanya subhanallah Bapak sekalian, ya, ucapan ini memang luar biasa sekali. Alhamdulillah. Tapi syaratnya kita ucapkan itu dengan penuh kejujuran, dengan penuh rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. Baru itu akan memenuhi timbangan. Ya. Ya, kalau cuma lewat begitu aja sih tidak bernilai, ya, Pak. Ada orang, ya, mengucapkan alhamdulillah hanya sebatas karena dikasih kesenangan aja. Alhamdulillah, udah, tapi ya biasa aja setelah itu. Tidak berpikir bagaimana cara mensyukuri dan yang lainnya. Mungkin nilainya berkurang juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ini menunjukkan Pak, bahwa amalan-amalan hamba itu nanti akan ditimbang pada hari kiamat. Syekh Ali berkata, dalilun ala anna af'ala bani adam wa aqwalahum yakunu laha jurmun yaumal qiyamah wa tuzam bil mizan. Hadis ini menunjukkan atau dalil bahwa amalan hamba nanti pada hari kiamat itu akan berbentuk apa? Sesuatu. Ya, dan akan ditimbang.
Terjadi perselisihan para ulama nanti pada hari kiamat ditimbang itu, Pak, apakah amalannya saja atau juga orangnya. Yang rajih sebagaimana pernah kita bahas bahwa yang ditimbang itu dua-duanya, orangnya dan amalnya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa Rasul sama sabda, "Ra'ju'ta birajulin dohmin yaumal qiyamah." Nanti kata Rasulullah pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki yang badannya gede, Pak, besar. Apa yang terjadi? Ketika ditimbang ternyata tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Makanya Pak, di hari kiamat itu yang akan menentukan bukan gemuk badan. Kalau di dunia sekarang ini kan ya siapa yang badannya paling gede kan? Wah, Masya Allah. Ya. Di hari kiamat itu yang paling menentukan adalah amal. Ibnu Mas'ud pernah naik ke pohon kurma. Dilihat oleh para sahabat, ketawa para sahabat, Pak. Kenapa ketawa, Pak? Karena melihat betisnya Ibnu Mas'ud kecil. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian tertawakan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah, sesungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Maka kalau kita kurus, alhamdulillah, jangan bikin kurus di hari kiamat, Pak. Ya, udah kurus di dunia, kurus di akhirat, timbangannya juga kurus lagi. Maka perberatlah ya akhwal Islam timbangan amal kita dengan apa? Amal soleh, amal soleh. Ya. Ya, dari itulah ya akhi yang kita pikirkan bagaimana kita memperberat timbangan amalan soleh. Nah tentunya Pak, coba kita cari amalan yang memang itu berat dalam timbangan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan kata Rasulullah. Ada lagi akhlak. Kata Rasulullah SAW, "Laisa syai'un athqalu fil mizan inda Allah yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada amal yang paling berat dalam timbangan pada hari kiamat nanti di sisi Allah dari akhlak yang baik. Masya Allah. Ternyata akhlak yang baik itu timbangannya paling berat di hari kiamat itu, Pak. Maka dari itu ya akhi, coba kita cari amalan-amalan yang Masya Allah timbangannya sangat berat sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentu tiada lain dengan cara beramal soleh ya akhul Islam. Iya. Hadis ini juga kita ambil faedah. Kata Rasulullah, "Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard." Ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Karena memang Pak, perbuatan Allah itu tidak lepas dari dua tadi. Antara subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Ketika kita katakan subhanallah maha suci Allah, artinya apa? Artinya kita sucikan Allah dari segala kekurangan. Dan kita tetapkan bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya, ucapan subhanallah konsekuensinya apa? Meyakini Allah suci dari berbagai macam kekurangan. Makanya ketika Allah mengatakan wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah, mereka berkata Allah mengambil anak. Allah berfirman subhanah, maha suci Allah. Ya. Allah berfirman juga subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu pemilik kemuliaan dari apa yang disifati oleh mereka orang-orang kafirin itu. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan untuk para rasul karena mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Makanya Pak, ucapan subhanallah dan alhamdulillah kalau digabungkan menjadi kekuatan dahsyat sekali. Rasulullah bersabda apa? Kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman,
Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Apa artinya subhanallah bihamdi? Maha suci Allah dengan memujinya. Berarti menggabungkan antara ucapan subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallahil azim. Masya Allah. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan di waktu pagi subhanallah wa bihamdi 100 kali, Allah akan gugurkan dosanya wa in kana mithlu zabadil bahr. Walaupun sebanyak buih di lautan. Luar biasa. Dahsyat sekali. Bahkan Rasulullah SAW di akhir hayatnya sebelum meninggal disuruh untuk memperbanyak bacaan itu. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ya. Maka kata Aisyah, semenjak Allah turunkan ayat itu Rasulullah tak pernah berhenti, ya, selalu beliau memperbanyak ucapan apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa astaghfirullah, wa atubu ilaih. Subhanallah, alhamdulillah, wa astaghfirullah, wa atubu ilaih. Masya Allah, ya akhi. Maka ucapan ini subhanallah dan alhamdulillah ini kata Rasulullah memenuhi apa yang ada antar langit dan bumi. Ini berarti ucapan yang dahsyat, yang luar biasa sekali. Makanya perbanyak nih Pak. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini perkara yang insya Allah memberikan kekuatan pada diri kita, bahkan kepada hati kita. Kita lanjutkan ya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, as-salatu nurun. Ya. Salat itu cahaya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa salat itu cahaya, akhi. Iya, cahaya maksudnya apa, Pak? Cahaya di hati dan di badan. Orang yang salat wudu nggak, Pak? Wudu. Sedangkan pada hari kiamat anggota wudu nanti bersinar tidak? Bercahaya tidak? Nah, bahkan Rasulullah akan mengenal umatnya dari mana, Pak? Dari bekas wudunya. Makanya kan dalam riwayat Muslim Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenal umatmu pada hari kiamat?" Kata Rasulullah, "Bagaimana pendapat kalian kalau kalian memiliki kuda yang ubun-ubunnya putih, kaki dan tangannya putih, di tengah-tengah kuda yang hitam semua. Kamu kenal nggak?" "Ya kenal ya Rasulullah, demikianlah aku mengenal umatku." Jadi Rasulullah akan mengenal dari apa? Ya, bekas air wudhu. Demikian pula salat itu memberikan cahaya kepada hati, akhi. Kenapa? Ini akan memberikan kekuatan dahsyat dalam hidup seorang mukmin. Sebutkan dalam riwayat Al-Bazzar, ya, ada seseorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan salat di waktu malam. Fa idza asbaha saraqa." Ketika pagi hari mencuri. Nah, gimana tuh ya Rasulullah? Malamnya tahajud, paginya apa? Nyolong. Apa kata Rasulullah? Satamna'uhu salatuhu. Kelak salatnya akan mencegah dia. Ini sepadan dengan firman Allah, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan apa? Perbuatan keji dan mungkar. Artinya Pak, salat itu akan memberikan kekuatan pada seorang hamba. Kenapa? Karena salat itu cahaya di hatinya. Ketika hatinya sudah bercahaya, maka cahaya iman itu yang akan memberikan kekuatan untuk bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Iya. Ada seorang ibu nanya ke saya, "Ustadz, suami saya ini kok ya susah banget nih ngilangin rokoknya itu." Saya tanya, "Bu, suami ibu sholat nggak?" "Wah, alhamdulillah Ustadz, kalau sholat sih dijaga." "Ke masjid nggak?" "Ya alhamdulillah rajin." "Ah, ibu nggak usah khawatir." "Loh kok bisa begitu?" "Iya, karena sholat itu sudah modal.
Kalau suami ibu memang betul-betul sudah menjaga sholatnya, dijaga rukunnya, syaratnya, kekhusyuannya, tumakninahnya, insya Allah itu sholat suatu ketika akan mencegah dia dari perbuatan keji. Insya Allah sholat itu akan mencegah dia dari perbuatan mungkar. Itu akan memberikan kekuatan di hatinya, insya Allah. Asal dia menjaga apa? Sholatnya itu, ya akhul Islam, azan ya Allah, ya. Ya. Makanya akhul Islam, ya, dalam musnad Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najah." Siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka itu nanti pada hari kiamat akan diberikan dia cahaya, ya, burhan, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaga salat 5 waktunya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat, tidak pula bukti dan keselamatan. Akhul Islam, azan ya Allah, ya. Makanya cahaya di dunia ini cahaya di hati, sedangkan di hari kiamat cahaya beneran, yang benar-benar cahaya. Sebab Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ya nanti pada hari kiamat itu manusia di mana?" Kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat manusia itu berada di tahtal jisr, di bawah jembatan. Fi dzulumah, kata Rasulullah, dalam kegelapannya sangat gelap. Nanti di hari kiamat itu gelap sekali, kata Rasulullah. Lalu kemudian kaum mukminin akan diberikan cahayanya masing-masing. Adapun orang munafik dikasih cahaya di kuku jempolnya. Ya, kenapa? Karena Allah ingin meledek mereka. Nah, ketika orang munafik itu sudah merasa gembira dengan cahaya, tiba-tiba Allah padamkan. Ya. Dan itulah makna firman Allah, Allah yastahzi'u bihim. Allah memperolok mereka. Perolokan Allah pada hari kiamat kepada orang munafik itu. Adapun orang yang beriman, Pak, akan diberikan cahaya di depan dan di kanan mereka. Dengan cahaya itulah dia akan bisa melihat. Makanya ya akhi, ya, jaga sholat, jaga sholat. Sabarkan diri kita untuk apa? Sholat, karena itulah cahaya hati kita. Maka kalau kita tidak menjaga sholat, hati kita pun tak bercahaya lagi. Tak ada lagi kekuatan untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kata Rasulullah SAW, as-salatu nurun. Sholat itu cahaya. Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Apa sih burhan? Kata Imam Nawawi, ay burhanun ala imani. Artinya bukti akan keimanan dia. Ya, kenapa Pak? Sedekah itu bukti keimanan. Di antaranya bahwa manusia itu sudah tabiatnya cinta duit, cinta dunia. Ketika dia mau untuk menyisihkan sebagian hartanya yang sudah ia dapatkan dengan peluhnya, ya, orang cari duit itu kan terkadang capek, ya, dia harus korbankan waktu siang malam demi cari duit. Ternyata dia sisihkan uang itu cuma-cuma untuk kaum fakir miskin. Itu tanda keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melawan rasa kikir dia, rasa cinta yang sangat kepada harta dia, kemudian dia berani sisihkan sebagian harta itu untuk Allah, maka subhanallah, ini tanda dia orang yang beriman, burhan itu. Makanya Rasulullah mengatakan was-sadaqatu apa? Burhan. Sedekah itu apa? Burhan. Bukti akan keimanan seorang hamba. Namun Bapak sekalian, ya, sedekah di dalam istilah syariat itu ternyata maknanya lebih umum daripada infak, Pak. Infak itu lebih banyak identik dengan duit, dengan harta. Ya. Sedangkan sedekah itu ternyata, Pak, bukan hanya dengan harta. Nanti akan disebutkan di hadis 25 bahwa ucapan alhamdulillah sedekah, Allahu Akbar sedekah. Tersenyum sedekah enggak, kata Rasulullah? At-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu itu sedekah.
Berarti sedekah itu ternyata Pak dimutlakan untuk semua perbuatan kebaikan. Semua perbuatan kebaikan itu sedekah. Seorang istri misalnya nyuci bajunya suami, sedekah, sedekah. Seorang istri memasak untuk suami dan anaknya, sedekah, sedekah. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, innaka lan tunfik nafaqatan, tidaklah engkau menginfakkan hartamu hatta mataj'al fi imra'atik, sampai yang kamu suapkan ke mulut istrimu, kecuali kamu dapat pahala dari situ. Suami nyuapin istri aja sedekah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya suami jangan merasa canggung buat nyuapin istrinya. Deh, mah sini saya suapin. Wih. Biar dapat pahala saya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, ikhwatul iman, azan ya Allah wa iyyakum. Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu apa? Bukti. Tapi terkadang Pak, nilai iman dari sedekah seseorang tuh beda-beda loh Pak. Ada orang sedekahnya pas ketika banyak duitnya doang. Kalau duitnya banyak, sedekah. Ada orang walaupun duitnya lagi pas-pasan, gak apa-apa, sedekah. Ada orang di saat lagi seret, sedekah. Ada orang di saat sedang susah, sedekah. Beda nggak? Beda nggak pahalanya Pak? Beda banget. Ya. Kata Rasulullah SAW apa? Dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. 1 dirham bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Lalu para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa ya Rasulullah? Bagaimana itu? Kata Rasulullah, rajulun indahu malun katsir. Ada orang hartanya banyak melimpah. Lalu ia ambil 100.000 dirham diinfakkan. Wa rajulun indahu dirhaman. Ada lagi orang hartanya hanya 2 dirham. Lalu dia ambil 1 dirham dia infakkan. Maka yang ini lebih bernilai. Kalau antum punya duit di tabungan 1M. 1M itu sama dengan 1.000 juta. Untuk berinfak 1 juta ringan nggak Pak? Dah gampang lah, duit saya masih 999,9. Ya nggak Pak? Ringan. Kenapa? Masih banyak duit. Di tabungan banyak. Tapi kalau Bapak di kantong tinggal duit, nggak ada lagi duit, tinggal 100.000. Aduh, mana gajian masih jauh. Mau berinfak gimana? Mikir 20 kali ini. Maka yang seperti ini perjuangannya lebih berat nggak Pak? Oh lebih berat. Allah melihat dari sisi perjuangannya loh. Semakin kuat perjuangannya, semakin apa? Besar pahalanya di sisi Allah. Ya, Ibnu Mas'ud pernah bercerita dahulu. Ada seorang laki-laki ahli ibadah. 60 tahun dia beribadah. 60 tahun banyak. Suatu hari datang pelacur menggoda dia. Rupanya tergoda dia. Akhirnya berzina 6 hari. Setelah 60 tahun beribadah, berzina 6 hari. Setelah itu dia taubat, sadar. Pergilah ia meninggalkan tempat ibadahnya. Malu. Kemudian singgah dia sebuah masjid, kata Ibnu Mas'ud. Lalu kemudian di masjid tersebut ia kelaparan. Tidak ada makanan. Akhirnya rupanya tiba-tiba ada orang datang dan memberikan roti. Pas dia mau makan, dia melihat di pojok masjid 2 orang kelaparan. Lalu orang ini berpikir, pasti 2 orang ini kelaparan seperti saya lapar. Dipotong 2 roti jadi 2. 1 roti itu jadi 2 roti. Dua-duanya dikasihkan. Dan dia nggak makan. Maka Allah berfirman kepada malaikat, hai malaikat, coba kamu timbang amalan dia 60 tahun dengan 6 hari zina. Ditimbang ternyata lebih berat 6 hari zina. Lalu Allah berfirman, coba kamu timbang 6 hari zina dengan sepotong roti. Ditimbang ternyata lebih berat sepotong roti.
Kenapa? Karena dia infakkan di saat dia butuh. Dia lagi lapar, baru mau makan ngelihat saudaranya apa? Lapar. Akhirnya malah dikasihin ke saudaranya. Allahu Akbar. Ini kata para ulama tingkat kedermawanan yang paling tinggi, Pak. Ini kayaknya belum mampu kita nih, Pak, kayak gini, Pak. Ya. Di saat kita butuh, justru kita apa? Mengutamakan orang lain. Allahu Akbar. Ini Masya Allah, kedermawanan yang luar biasa sekali. Ya. Maka orang seperti ini tentunya Pak, tingkatan keimanannya beda dengan orang yang berinfak ketika punya duit doang. Ya. Kata Rasulullah SAW, was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu bukti, was-sabru diya, dan sabar itu dia itu sinar matahari. Kenapa sabar itu seperti sinar matahari? Karena sabar itu panas. Matahari Pak, kalau di siang bolong, cahaya matahari manfaat nggak Pak? Sangat bermanfaat. Siapa yang mengingkari manfaat matahari kecuali orang-orang yang bodoh? Matahari sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sabar pun begitu. Tapi masalahnya matahari panas. Sabar pun juga panas. Panas nggak Pak? Memang kalau ngomong sabar tuh gampang. Sabar ya. Iya. Saya pernah ceritakan kepada Bapak kan Pak ya. Ada ibu-ibu yang curhat. Cerita panjang tentang rumah tangganya. Ternyata jawaban saya cuma satu Pak. Sabar ya Bu. Apa kata si ibu itu? Ustadz, saya udah bertanya ke beberapa ustadz, jawabannya kok itu terus. Sabar ya Bu. Emang gak ada jawaban yang lain apa? Masya Allah. Itu bukti loh, sabar itu tidak mudah. Ya, padahal kalau kita renungi Pak baik-baik, sabar itu justru kuncinya. Ya. Kenapa? Pertama, sabar itu Pak mendatangkan pahala yang sangat besar dan paling besar. Bahkan pahala yang Allah berikan kepada orang yang sabar tak terbilang. Kalau amalan yang lain dihitung oleh Allah 10-700 kali lipat. Tapi untuk sabar enggak. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa apa? Hisab, tanpa hitungan sudah. Justru kesabaran itu ya kunci pahala yang luar biasa dan berlipat ganda. Yang kedua, justru sabar itu kunci pertolongan Allah. Rasulullah mengatakan, wa'lam anna nasr ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan itu datang bersama kesabaran. Artinya kalau kamu sabar, Allah tolong kamu. Tapi kalau kamu nggak sabar, Allah tidak tolong kamu. Maka sabar itu justru Pak, kunci pertolongan Allah. Makanya lihat kaum mukminin ketika bersabar di perang Khandaq. Di saat dia pasukan sekutu musyrikin itu ya mengepung kota Madinah. Susah, sulit. Tapi dengan kesabaran datanglah pertolongan Allah. Ya. Makanya ya akhi azan ya Allah, memang sabar itu luar biasa. Bahkan kita nggak bisa beriman tanpa sabar loh. Kata Ali bin Abi Thalib, sabar dalam iman itu seperti kepala untuk apa? Badan. Badan tanpa kepala hidup nggak? Iman pun tanpa sabar nggak hidup. Sekarang Pak, menaati Allah butuh sabar nggak Pak? Oh yo, pastilah. Untuk menjaga sholat, ya benar-benar khusyuk, ya tumak nina, emang nggak sabar? Oh itu butuh sabar yang ekstra Mas. Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarkan dirimu di atas sholat. Kami tidak minta kamu rezeki, tidak, tapi sholat itu untuk kebaikan diri kamu. Iya. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan butuh sabar nggak Pak? Butuh sabar. Ketika kita menjaga sholat sunnah butuh sabar nggak Pak? Butuh sabar. Iya.
Adakah amalan yang tidak butuh kesabaran? Bahkan zikir yang paling ringan aja butuh kesabaran. Banyak orang untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, setengah jam aja nggak kuat. Ya. Antum coba baca Quran, kuat nggak? Setengah jam aja. Seringkali nggak kuat. Kayaknya baru baca Quran 2 lembar aja kayak lama banget gitu kan. Iya. Suara apa itu? Oh itu ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Memang ya. Apalagi meninggalkan maksiat, Pak. Meninggalkan maksiat butuh sabar tidak, Pak? Butuh sabar. Ya. Meninggalkan maksiat itu butuh sabar. Berbakti kepada orang tua butuh sabar nggak, Pak? Butuh sabar. Suami untuk berbuat baik kepada istri butuh sabar nggak, Pak? Istri untuk senantiasa berbakti sama suami butuh sabar nggak, Pak? Mendidik anak butuh sabar nggak, Pak? Butuh sabar, berarti semuanya butuh sabar kan? Gimana kita akan bisa beriman kalau kita tidak punya kesabaran? Makanya orang yang tidak punya kesabaran, saya jamin dia tidak akan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang sifatnya itu, Pak, berhubungan dengan apa? Ya, kehidupan kita sehari-hari, mata pencaharian. Aduh, Masya Allah, harus butuh kesabaran yang ekstra. Memang hidup di dunia ini tidak lepas dari apa? Ya, kesabaran. Karena memang dunia ini tempatnya ujian dan cobaan. Kalau antum pengen istirahat, jangan di dunia, Pak. Nanti di surga. Ya. Dunia itu nggak ada tempat istirahat yang enak. Sekarang kalau antum istirahat enak-enakan aja, enak-enakannya antum itu nggak enak nanti di akhirat. Ya nggak, Pak? Iya. Antum kerjanya bersenang-senang, berhura-hura, ya di dunia. Akhirnya apa? Rugi. Sebab semua waktu-waktu kita akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat lewat jenazah mukmin, apa kata Rasulullah? Mustarih, dia beristirahat. Tak lama lewat jenazah kafir, apa kata Rasulullah? Mustarah minhu, dia diberistirahatkan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya? Kata Rasulullah, seorang mukmin kalau meninggal dunia, dia beristirahat dari penatnya dan capeknya kehidupan dunia. Sedangkan orang kafir kalau meninggal dunia, beristirahat darinya negeri-negeri dan para hamba. Karena kekafirannya itu menyakiti mereka. Lihat, Rasulullah mengatakan mukmin itu ketika meninggal dunia beristirahat dari capeknya dan penatnya dunia. Kenapa? Karena mukmin itu, Pak, capek beramal. Capek dia beramal soleh, menjaga sholat, dia berusaha untuk menjaga amalan solehnya, menjaga keimanannya, menjauhi maksiat. Apalagi di zaman sekarang maksiatnya, aduh jangan tanya deh. Ya maksiat di mana-mana. Capek untuk menundukkan pandangan, capek untuk menjaga hatinya supaya tidak terkena fitnah. Luar biasa, nggak apa-apa deh. Capek di dunia sebentar kok daripada capeknya di neraka. Iya. Makanya ada seorang sahabat pernah ditanya, "Hai fulan, aku melihat kamu ini kok selalu capek dalam ibadah." Iya. Apa kata dia? Aku capek supaya aku nanti bisa beristirahat. Iya. Aku capek supaya aku nanti bisa apa? Beristirahat. Gak apa-apa saya capek di dunia, asal di kuburan saya beristirahat. Alhamdulillah, gak apa-apa. Nah, Masya Allah. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Makanya dari itu, Pak, lelahnya kita beramal, lelahnya kita meninggalkan maksiat, lelahnya kita sabar menghadapi musibah dan bencana, itu semuanya adalah untuk istirahat kita yang abadi. Makanya kata-kata istirahat itu hanya untuk orang yang beriman dalam kubur. Ya kan, terkadang ada orang berkata apa? Kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ya.
Kalau untuk beriman betul istirahat, soheh. Tapi untuk orang kafir, baru-baru istirahat. Diadab terus di kuburnya, di hari kiamat diadab terus. Ya, karena orang kafir istirahatnya cuma di dunia doang. Senang-senang dia di dunia. Meluapkan syahwatnya, melampiaskan syahwatnya seenaknya. Tapi setelah itu yang ada adalah apa? Kelelahan demi kelelahan. Di kuburnya lelah, di nerakanya lelah lagi. Kita tidak ingin seperti itu. Kita berpikir nggak apa-apa, lelah 1,5 jam di sisi Allah, tapi istirahatnya untuk selama-lamanya. Iya. Dan itu tidak mungkin, Pak, kita raih kecuali dengan sabar. Ustaz, tapi kan sabar ada batasnya loh Ustaz. Kita katakan, kata siapa sabar ada batasnya? Sabar itu tidak ada batasnya, Mas. Emang kamu sholat sampai kapan sih? Kamu beriman kepada Allah sampai kapan? Ya sampai mati. Berarti selama kita, ya hayat kita masih dikandung badan, sabar itu sangat kita butuhkan ya. Sabar, terus sabar, Masya Allah. Ya. Nah ini terkadang suatu ketika mungkin iman kita diuji sama Allah, Pak. Sekarang aja lagi enak-enak, Masya Allah. Dikasih ketenangan, keamanan. Mungkin suatu ketika Allah akan menguji keimanan kita. Benar apa enggak tuh? Jujur apa enggak tuh imannya tuh? Walaupun tentunya kita tidak mengharapkan ujian. Dan jangan sampai mengharapkan. Karena kita belum tentu apa? Kuat ya akhun Islam. Azani Allah wa yakum. Wassabru diyaun. Kata Rasulullah SAW, ya kesabaran itu apa? Dia. Wal Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan membela kamu pada hari kiamat, atau Al-Quran akan menjadi bumerang yang akan membinasakan kamu nanti pada hari kiamat. Ya Allah, di rumah kita itu ada Al-Quran loh Mas. Di setiap kita punya Al-Quran, mungkin di HP antum ada Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu menjadi hujah pada hari kiamat. Orang yang mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membacanya, maka Al-Quran akan bersaksi pada hari kiamat dan memberikan syafaat untuk dia. Sebaliknya orang yang tidak peduli sama Al-Quran, tidak mau mentadaburinya, tidak mau memahaminya, tidak pula mengamalkannya, maka Al-Quran akan minta kepada Allah pada hari kiamat untuk memasukkan dia ke dalam api neraka. Makanya akhi, Al-Quran ini bimbingan hidup. Al-Quran ini kebahagiaan hati. Ya. Maka sayang 1000 sayang kalau hati hari-hari kita ternyata lebih habis waktunya untuk baca WhatsApp, koran, dan yang lainnya. Lalu kita lupakan Al-Quranul Karim. Padahal dahulu kata para ulama, para sahabat setiap harinya tidak lepas dari baca Quran. Ya. Makmurkan hari kita dengan baca Quran. Baca Quran. Sehingga kita merasa dekat dengan Al-Quran. Pahami, tadabburi. Jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara kita. Di saat kita galau, baca Quran. Di saat kita sedih, baca Quran. Di saat kita senang, baca Quran. Sehingga kita merasakan nikmat loh gitu loh ketika membaca Al-Quran. Makanya ya akhi, ya. Siapa saja yang hatinya dipenuhi dengan baca Quran, insya Allah Pak, hari-harinya itu lebih berkah. Keberkahan waktu itu kata para ulama ditentukan oleh baca Quran kita. Semakin kita rajin baca Quran, waktu kita semakin berkah, biidznillah. Tapi semakin kita jarang baca Quran, waktu kita semakin kurang berkah. Allah. Kalau kita lebih senang membaca WhatsApp, membaca yang lainnya, seringkali kita dipalingkan dari membaca Al-Quran. Makanya Pak, kalau kita ingin supaya kita bisa rajin baca Quran, yang harus kita lakukan yang pertama, kita harus paksakan diri kita untuk biasakan baca Quran. Sehari setengah jam aja.
Gak masalah. Kalau antum mampunya sehari setengah jam baca Quran, Masya Allah, luar biasa. Iya. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membaca dalam satu malam 100 ayat, seakan-akan ia sholat semalam 100 ayat setengah jam, Pak. Kalau antum baca Quran 100 ayat, tidak sampai 100 setengah jam, Insya Allah. Iya. Masalahnya inilah, Pak. Kenapa sih saya Ustadz baca Quran 2 lembar aja kok berat banget? Iya. Karena jawabannya satu. Karena ada yang lebih mengasyikkan di hati antum dari membaca Al-Quran. Coba deh setiap kita introspeksi. Antum lebih asyik mana? Baca WhatsApp atau baca Quran? Pantas. Kalau ternyata lebih asyik baca WhatsApp daripada baca Quran, bagaimana hati kita akan merasa nikmat ketika baca Quran? Antum lebih asyik mana? Nonton YouTube atau baca Quran? Nonton YouTube. Pantas. Itu yang memalingkan hati antum dari Al-Quran. Tapi kalau antum lebih asyik baca Quran, antum tidak akan merasa asyik baca itu semua. Ketika baca WhatsApp, antum berpikir, apa sih ini, gak ada manfaatnya. Ketika nonton, kenapa? Karena hati kita sudah dipenuhi cinta Al-Quran. Kalau hati kita sudah cinta Al-Quran, itu Al-Quran jadi apa, Pak? Pemberi peringatan di hati kita. Betul. Makanya gimana dong caranya, Ustadz? Paksa. Harus dipaksa. Ya biasakan. Satu hari saya bisa baca Quran 1 juz. Biasakan, Pak. Maka kalau kita bisa memaksa hati kita untuk baca Quran dan mentadaburinya, wallahi suatu ketika hati kita akan tertawa dan bergembira. Ya. Tapi kalau hati kita tidak pernah kita paksa, dia akan terus nangis, nggak mau. Karena hawa nafsu itu selalu apa? Menyuruh kepada keburukan. Ini akal Islam. Kata Rasulullah SAW, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan membela kamu, atau yang akan menjadi hujah yang akan membinasakan kamu pada hari kiamat. Silakan pilih. Al-Quran mau jadi apa untuk kita nanti pada hari kiamat. Jangan sampai Al-Quran menjadi hujah alaina. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, kullun nasi yaktu. Setiap manusia sedang pergi. Pergi kemana? Tujuan manusia pergi cuma 2, surga atau neraka. Maka kemana kita akan langkahkan kaki kita? Ke surga atau ke neraka? Silahkan pilih. Ya. Allah tidak maksa kamu harus ke surga, enggak. Allah hanya memberikan pilihan. Silakan. Yang mau ke surga silakan. Yang mau masuk neraka silakan. Allah berfirman, liman syaa minkum ay yastaqim. Bagi siapa di antara kamu yang mau, silahkan istiqomah. Maka sekarang kita mau nyapa. Ya saya masuk surga dong Ustadz. Loh, cuma ngomong doang. Tidak bisa. Tidak bisa masuk surga cuma ngomong doang. Harus ada perjuangan dong. Ya, kalau Anda ingin dapat senang di dunia, harus berjuang cari duit. Maka kalau Anda ingin senang di surga nanti, berjuang melawan hawa nafsu. Siap? Harus siap. Iya. Semua kita harus berkata, saya siap masuk surga. Taib, semua siap masuk surga. Tapi siap nggak ngikutin apa menahan hawa nafsu kita? Karena masalahnya surga itu kata Rasulullah dikelilingi oleh sesuatu yang berat untuk jiwa, Pak. Ya tidak? Iya wallah. Iya. Sekarang mungkin kita katakan, saya siap Ustaz melawan hawa nafsu. Pas udah gitu diuji sama Allah. Tahu-tahu lewat perempuan cantik. Nah lu, ujian tuh. Ya. Aduh Ustaz, kalau yang ini saya nggak sabar Ustaz. Kalau itu nggak sabar, yang lain lebih nggak sabar. Iya. Diuji. Allah mengatakan alif lam mim. Alif lam mim. Apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan berkata kami beriman sementara kamu tidak diuji? Nggak mungkin.
Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian kami tahu siapa yang imannya jujur dan siapa iman yang tidak jujur. Ujian, Pak. Jadi dunia ini memang ujian keimanan. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, kekuatan untuk melangkahkan kaki kita menuju surga, ya, dengan beramal saleh dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus minta kekuatan kepada Allah agar Allah berikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita cukupkan sampai sini.